Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Imam kita, mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, sebelum kajian fikih saya akan baca tafsir dulu surah Al-Anfal. Kenapa saya baca tafsir ini? Sekarang ada fenomena di organisasi terbesar Indonesia yaitu NU sedang mengalami gonjang-ganjing masalah perebutan kekuasaan ketua umum. Sekarang ketua umumnya sudah dinonaktifkan. Tentu bapak-bapak para umat Islam bertanya, kenapa sih yang notabene penganut Islam terbesar, organisasi terbesar, setiap mau ada urusan gaduh aja, merebutkan ketua umum lah ya. Dan ini ada sanadnya para bapak. Saya akan bacakan surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini di ayat pertama menceritakan masalah perebutan antar para sahabat, yaitu yang diperebutkan ghanimah jarahan perang ya. Saya akan bacakan. Jadi konflik di dalam agama Islam sendiri itu ada sanadnya dari para sahabat. Itu makanya wajar kalau di NU sendiri memperebutkan jabatan ketua umum. Kenapa? Karena jabatan ketua umum ini lahan basah. Ya, siapa yang jadi pemimpin dekat dengan penguasa, insya Allah duitnya akan lancar. Itu makanya
diperebutkan. Jadi jangan merasa Islam kok kayak gini gitu ya. Itu sudah wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anfali, yaitu saya akan menerangkan surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal madaniyatun, yaitu turun di Madinah. Illa wa id yamkuru bikal ayati, kecuali mulai ayat wa yamkuru bikal ayati. Di dalam ayat ini yaitu famakiyatun, maka turunnya di Mekah. Jadi satu surat Al-Quran, surah Al-Anfal ini sebagian turunnya di Madinah, sebagian turunnya di Mekah ya. Jadi biar sekali-kali kita ngaji tafsir sedikit. Lamma ikhtalafal muslimuna fi ghunaimil badrin. Lama ikhtilafa, ketika berselisih. Siapa yang berselisih? Al-mu'minuna, orang-orang, al-muslimuna, orang-orang yang Islam. Berselisih fi ghunaimi badrin, mengenai pembagian harta rampasan perang Badar. Ghanimah itu harta rampasan. Faqala subyana, kemudian berkata anak-anak muda yang ikut perang masa itu, apa perkataannya? Hiya, adapun ghanimah tersebut itu lana, berhak bagi kami. Ini prajurit yang masih muda-muda mengklaim bahwa ghanimah rampasan perang berhak untuk anak-anak muda. Li'anna, karena sesungguhnya kami anak-anak muda itu basyarna ya, yang memenangkan, yang semangat dalam melaksanakan perang, al-qitala, terhadap perang. Faqala, kemudian berkata siapa? Asyuyukhu, para tentara yang sudah tua-tua. Jadi kala itu anak muda itu mengaku, mengklaim saya itu berhak atas ghanimah ini, karena kalau nggak ada kami anak muda, Islam akan mengalami kekalahan. Kemudian orang-orang prajurit yang tua-tua berkata, kunna rid'an, bahwa kami senantiasa membentengi kalian di dalam peperangan. Ini yang prajurit yang tua-tua ya. Lakum, bagi kalian semua anak muda, tahtar riyati, saya senantiasa berada di bawah bendera perjuangan. Jadi itu makanya wajar kalau senantiasa ada perselisih. Karena apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Rasulullah minta doa permintaan yang dua diistajabai, dimustajab. Salah satunya Rasulullah meminta, ya Allah, umatku jangan diwafatkan dalam keadaan kafir, itu diijabai. Doa selanjutnya, ya Allah, jangan sampai umatku nanti kelaparan karena kekurangan makanan, diijabai. Yang terakhir doanya apa? Ya Allah, persatukanlah umatku, jangan sampai ada perselisih. Itu enggak diijabahi Allah. Makanya dari zaman ke zaman NU sama Muhammadiyah tidak akur, NU sama Salafi Wahabi enggak akur, selalu gontok-gontokan di media sosial. Itu karena doanya Nabi enggak diijabahi masalah hal ini. Jadi wajar, jangan heran ya kalau antara organisasi tidak akur. Walawing kasabtum, apabila engkau kalah dalam peperangan ini, kata orang tua tersebut, lafitum,
ilaina, maka kalian pasti akan kembali kepada kami orang-orang tua dan meminta pertolongan. Fala tasta'tiru biha, maka kalian jangan merasa menang-menangan terhadap ghanimah. Fanazala, kemudian turun ayat yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha war rasulahu in kuntum mu'minin. Ketika antar sahabat yang muda dan yang tua berselisih masalah pembagian hasil rampasan perang yang bernama ghanimah, Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan asbabun nuzul. Ya, karena apa? Waktu itu masih ada nabi. Ketika ada berselisih di antara para sahabat, Allah langsung menurunkan ayatnya kepada Nabi sebagai peraturan. Yas'alunaka 'anil anfal. Yas'aluna, pada bertanya para sahabat, ka kepadamu ya Muhammad, hai Muhammad, anil anfali, dari harta rampasan perang, ai al ghonaimi, maksudnya harta rampasan perang. Liman itu buat siapa yang berhak? Kul, katakanlah hai Muhammad, ini yang bilang Allah, lahum, kepada para sahabat, al anfalu lillahi war rasuli, harta rampasan perang tersebut yaitu untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yang berhak membagi-bagi harta rampasan perang tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaj'alaniha, maksudnya Allah dan Rasulnya telah menjadikan terhadap ghanimah haitsu syaa, sekira-kiranya Allah menghendaki, qasamu ha, maka Nabi akan membaginya harta tersebut bainahum, di antara para sahabat, ala sawain, dengan sama. Jadi harta rampasan itu hendaknya dibalikkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dibagi secara sama dan rata. Ya. Ayat selanjutnya, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Fattaqu, maka takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian semua para sahabat. Ai hakikotima, maksudnya sebenarnya barang tersebut bainakum, di antara kalian semua, bil mawaddah, dengan kasih, watarkil nazai, dan meninggalkan perselisihan di antara para sahabat, wa atiu, dan bertakwalah kamu sekalian Allah, terhadap Allah, wa rasulahu, kepada utusan Allah yaitu Nabi Muhammad, in kuntum mu'minun, agar in kuntum mu'minin, agar kalian semua
beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam pembagian jabatan, di dalam pembagian ghanimah, apa yang didapat yaitu perintah dari Allah suruh membagi sama rata biar tidak ada berselisih atau bertengkar di antara orang Islam. Ayat selanjutnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di sini kalimah ayatnya sekali lagi diawali dengan kalimah innama. Innama itu di dalam ilmu nahwu merupakan dinamakan adadul hasr. Adadul hasr itu adalah batasan-batasan. Di sini di dalam ayatnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang imannya sempurna, ay al kamilu imanun, yang imannya sempurna, yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Karena hatinya bergetar, ay khofat, maksudnya takut kepada Allah. Setelah hatinya bergetar, kemudian langsung datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti apa? Ketika ada suara adzan di masjid, hati kita terpanggil atau tidak untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ketika hati kita tidak bergetar merasa terpanggil atas panggilan Allah, maka kita belum termasuk orang yang imannya sempurna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayatnya pakai innamal mu'minun, pakai adadul hasri, batasan-batasan. Hanyalah orang yang ketika disebut nama Allah maka dia bergetar hatinya, kemudian setelah bergetar dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau banyak orang mengaku dirinya Islam yang beriman tapi dengar suara adzan tidak datang, itu imannya belum sempurna, belum kamilun, belum dinamakan orang yang betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan hanyalah orang-orang yang beriman ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya bertambah. Ini yang dimaksud bagaimana? Karena pada waktu itu para sahabat pada berselisih, bertengkar, merebutkan harta rampasan perang, ya. Terus Allah menurunkan ayat tersebut. Kalau mereka masih tetap bertengkar dan berselisih masalah harta, maka orang tersebut belum termasuk dalam kategori orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini masih berselisih dengan teman-teman kita gara-gara pembagian harta atau pembagian pendapatan, maka kita ini belum termasuk orang yang imannya sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hendaknya kalian jangan berebut masalah harta, masalah pendapatan. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya bertawakal? Bertawakal tuh gini. Ketika kita misalkan lagi kerja, contohnya mungkin Gojek.
pas denger suara adzan masuk orderan. Wah lumayan ini nganter ke Nagoya, ongkosnya 200.000. Terus kita dituntut ada dua pilihan, ke masjid sholat dulu atau nganter penumpang dulu. Ya, kalau ke masjid dulu sholat, ini hilang nih orderan 200.000. Ini namanya kalau orang itu milih ke masjid, itu berarti kita sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak apa-apalah, yang 200 orderan ini hilang. Ya, tapi kalau aku ke masjid kan nanti Allah akan ganti. Itu namanya tawakal. Tapi kalau kita memilih orderan sementara meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat, maka kita termasuk orang yang nggak punya tawakal. Karena kenapa nggak punya tawakal? Orang tersebut ketakutan kehilangan ordernya yang nominalnya hanya 200.000. Sholat jamaah ditukar hanya dengan duit 200.000. Kadang-kadang jangankan 200.000, 30.000 orderan aja ditinggalkan tuh sholat jamaah. Ya, inilah bentuk-bentuk orang yang tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika kita lagi di Indonesia, tiba-tiba ada tawaran kerjaan misalkan ke luar negeri. Saya ini dulu pernah kerja di Singapura, sampai ke Thailand, sampai ke Brunei. Sebagai apa? Sebagai desainer pakaian. Tahu gajinya Bapak berapa gaji saya? Kalau diduitkan Indonesia itu 50 juta. Sementara di sini saya kerjanya hanya sedapatnya lah, ada perusahaan kecil-kecilan. Tapi sekarang ini saya sudah kiprah di bidang dakwah. Tiba-tiba panggilan datang lagi, Pak, kalau bisa datang besok langsung diproses semuanya. Pemberangkatannya gratis, tidak pakai bayar, tidak pakai belajar, tidak pakai kursus bahasa asing, langsung berangkat. Dan gajinya sudah dinaikkan sekitar 4.500 dolar Sing. Saya kalkulasi sekitar 60 juta gajinya. Saya tergiur, malamnya saya istikharah, ya Allah, hamba harus milih yang mana. Rupanya semua pendapat para kiai itu godaan saja itu. Coba kamu bayangkan nanti, kalau kamu ngejar dunia, tiba-tiba kau mati, apa yang terjadi? Statusmu ketika kau mati, lagi mencari kekayaan, kan jelek sekali statusnya. Makanya saya putuskan, saya tidak mau, saya milih ngisi kajian di Batam saja. Dan pendapatan sedapat-dapatnya. Alhamdulillah nggak pernah kekurangan. Itu namanya tawakal. Hidup ini selalu ada pilihan. Kita mau pilih jalan neraka atau mau pilih jalan surga, itu Allah nggak melarang, terserah. Mau milih duit, pilihlah duit itu. Ya, tapi kalau kau memilih duit, jangan harap akhiratmu dapat, pasti keteteran. Coba kalau diterima kerja di Singapura, di Korea, cari masjid aja susah di sana. Bagaimana mau sholat berjamaah? Hanya gaji 60 juta, kita korbankan akhirat kita, kan bongak itu namanya. Ya, sementara sekarang umur sudah 50, hanya 10 tahun lagi waktu di dunia. Mau apa lagi coba? Ini yang udah mau 60 nih, tinggal nunggu waktu aja nih. Kan kebangetan kalau mati-matian ngejar dunia. Itulah pilihan. Hidup ini harus berkorban, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis, man tolabad dunya halalan istighfafan anil mas'alati wasa'yan ala ahlihi, barang siapa mencari dunia, mencari harta dunia dengan halal, istighfafan anil mas'alati, dengan niat untuk meringankan dari beberapa masalah, wasa'yan ala ahli, walaupun rasanya berat nyari duit ini,
untuk memenuhi keluarga kita. Contoh di Batam ini kan kalau kita kerja paling-paling UMR Batam ini hanya 5-6 juta. Ini kalau dikalkulasi nggak cukup untuk kalau kita punya anak 3. Dengan keadaan seperti ini kata Rasulullah, wa ta'atufan ala jarihi, dan senantiasa memikirkan orang tetangga sekelilingnya, maksudnya ya memikirkan masalah akidahnya, masalah syariatnya. Ya kayak saya ini buka usaha kecil-kecilan, ya masalah penghasilan nggak seberapa lah ya, ini untuk meringankan beban keluarga dan membantu tetangga. Washola ala waktihi ala jamaatin, dan sholat tepat pada waktunya dengan berjamaah. Ja'a yaumul qiyamati wajhuhu kal qamari lailatal badri. Maka nanti orang yang ridho dengan keadaan miskin, ya hidupnya dikejar-kejar kebutuhan walaupun kurang terus, mau bayar rumah kurang, dikejar-kejar kolektor, ya kan, mau bayar listrik duitnya belum ada, besok dikejar-kejar petugas PLN mau dicabut meterannya tuh. Tapi dia ridho dengan demikian, maka nanti ketika hari kiamat dia datang di padang mahsyar unyuk-unyuk, mukanya bersinar seperti bulan purnama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nanti di padang mahsyar itu Rasulullah akan mengambil kita ini yang notabene jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman berapa juta manusia. Kalau kita nggak punya sinar, nggak punya nur, maka Nabi Muhammad susah untuk mengambil apakah ini umatku yang beriman yang dulu ngaji di Masjid Baitul Salam Arira, itu susah. Makanya bagi kita yang penghasilannya pas-pasan, kadang-kadang kurang untuk keluarganya, tapi kita ridho, nggak mangkrah-mangkrah, aku di sini ini di Arira ini pas-pasan ini ekonomiku, pergi ajalah ke Korea merantau mencari demi lebih, tapi sholat jamaahnya keteteran. Lah orang seperti ini yang ridho dengan keadaan ini, maka nanti di hari kiamat dia datang di padang mahsyar dengan muka yang bersinar seperti bulan purnama. Dan ketika orang-orang banyak di padang mahsyar karena saking panasnya tenggelam dengan air keringatnya sendiri, maka kita santai-santai saja tuh. Ya, di sana itu la dilla illa dilluh, tidak ada yang bisa memberi keteduhan kecuali keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhirul jannata abadal abad. Kemudian setelah di padang mahsyar orang tersebut bersinar seluruh tubuhnya dan wajahnya, kemudian dimasukkan ke surga selama-lamanya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, limal mu'minu fil jannati abadal abad, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mukmin itu di dalam surga selama-lamanya, wahayatuhu laisa abadal abad, sementara hidupnya di dunia ini tidak selama-lamanya. Maksudnya gini, orang mukmin itu di dunia kan hanya paling 60-70 tahun kalau panjang umur. Terus kenapa kok di surga bisa selama-lamanya? Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fal mu'minu istimrarun fi i'tiqadihi. Sebenarnya orang mukmin itu tetap dia kontinu istiqomah di dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan berkata orang mukmin tersebut, lau isna abadal abad, kalau aku dihidupkan di dunia ini selama-lamanya,
la amanna, maka aku pasti akan selalu beriman kepada Allah selama-lamanya. Wala solainal abadal abad, dan kalau aku dihidupkan di dunia ini selama-lamanya, nggak pernah mati, aku tetap akan sholat berjamaah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanya layak orang yang beriman ini diberi surga selama-lamanya nanti di akhirat. Karena apa? Orang mukmin ini kalau di dunia ini enggak dibatasi hidupnya hanya 60 tahun, dia tetap iman kepada Allah selama-lamanya. Dan dia sudah beriktikad dalam hatinya, aku tetap mau sholat selama-lamanya dengan berjamaah kecuali ada udzur. Itu makanya kita ini layak dimasukkan surga selama-lamanya, walaupun ibadah kita cuma 60 tahun sesuai umur kita, tapi kita ini punya iktikad, punya keyakinan, kalau aku hidupnya ratusan bahkan ribuan tahun, maka aku akan beriman dan tetap melaksanakan sholat menyembah Allah selama-lamanya. Ya, fal mu'minu bainal hasanataini, sebenarnya statusnya orang mukmin itu di antara dua kebaikan. Yang pertama, hasanatun qad qadhaha wa hasanatun yang tadiruha. Orang mukmin ini setelah kita melaksanakan kebaikan pagi ini, sholat berjamaah dan majlis taklim, ya, wa hasanatun yang tadiruha, dan kita, status kita setelah sholat ini pulang ke rumah itu menanti sholat duhur tadi. Artinya apa? Kalau waktu subuh ini sampai waktu duhur nanti kita mati, status kita lagi menanti sholat duhur untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mati, roh kita diterima oleh malaikat, statusnya lagi menanti sholat duhur, sehingga layak kita yang statusnya lagi menanti sholat duhur nanti diberi surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanya kita ini hendaknya setelah sholat diniatkan, ya Allah takdirkanlah nanti hamba ketemu sholat duhur dengan berjamaah, sehingga ketika belum datang waktu duhur terus kita sakit koma nggak bisa sholat, maka kita sudah mendapatkan pahala sholat duhur dengan berjamaah. Dari hadis ini kan bodoh orang yang nggak mau sholat jamaah sementara waktunya ada, ya, hanya iktikad yakin dan minta kepada Allah nanti agar ditakdir sholat duhur berjamaah. Hanya dengan wasilah itu kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'amal kafiru, sementara orang kafir, istimrorun, tetap dia continue di dalam kekafirannya. Wakola, dan orang kafir itu berkata dalam hatinya, lau isna abadal abad la kafaro abadal abad. Orang kafir itu kalau dia diberi hidup selama-lamanya di dunia ini, dia tetap kafir kepada Allah selama-lamanya. Walaupun dia berbuat baik, dia sedekah, ada pas lebaran haji dia misalkan nyumbang sapi satu, tapi dia ingkar dengan Allah, kebaikannya enggak dihitung, karena kalau dia dikasih hidup selama-lamanya, dia juga ingkar untuk selama-lamanya. Itu wajar, ya. Jadi di sini pentingnya kita untuk berniat baik setiap waktu, walaupun bentuknya kita lagi kerja, kita lagi mencari duit, tapi status kita sedang menantikan sholat selanjutnya atau sedang menantikan kebaikan selanjutnya. Itu makanya ketika ada undangan para bapak jamaah Masjid Arira Baitus Salam
nanti malam datang tahlilan ke rumah Bapak ini. Kita yakin saja iktikad untuk mendatanginya. Seandainya tiba-tiba kita ada halangan nggak bisa mendatangi, maka kita sudah dapat pahala niat untuk mendatangi undangan tersebut ya. Selanjutnya dari sisi tasawuf saya akan membacakan makalah dari kitab Ihya Ulumuddin agar kita mengerti takdir itu seperti apa. Ketika Nabi Ibrahim sedang di rumah menanti tamu untuk diajak makan, kan Nabi Ibrahim setiap mau makan, beliau senantiasa mencari orang untuk menemani makan. Selalu begitu, karena saking dermawannya. Ya, makanya ketika kita lebaran haji banyak orang ceramah, kenapa diharuskan kita berkorban? Itu yaitu sunnah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berkata, karena saking banyaknya sedekahnya, jangankan ke unta sama sapi, kalau saja aku punya anak, kalau Allah minta dikorbankan, aku korbankan. Pernah nyeletup seperti itu. Makanya ketika Nabi Ibrahim sudah punya anak bernama Ismail, disuruh memotong, suruh menyembelih. Itu adalah bentuk pengorbanan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim lagi nungguin tamu untuk diajak makan, ata malakul mauti ila Ibrahim alaihissalam. Tiba-tiba datang Israel malakul maut kepada Nabi Ibrahim. Faqala, man sababa alaika, tadi aku melihat ada anak muda sedang bersamamu Ibrahim. Ya, qala huwa ashabi wa tilmidi, anak muda tersebut adalah muridku plus sahabatku. Ya, bi ayangki khagodan, aku akan menikahkan dia besok pagi. Jadi Nabi Ibrahim itu sebelum malaikat datang bersama anak muda. Anak muda itu muridnya mau dinikahkan besok pagi. Faqala, kemudian malaikat Israel, malaikat maut berkata, ya'muruni, innallaha ya'muruni ayakbidu qabla subhin. Hai Ibrahim, sesungguhnya Allah telah mengutusku untuk mencabut nyawanya terhadap pemuda yang bersamamu tadi sebelum sholat subuh. Artinya apa? Anak muda ini ditakdir di Lauhil Mahfud, dia meninggal sebelum subuh hari ini. Kok kamu ingin menikahkan besok? Percuma, nggak usah. Itu perkataan malaikat Israel. Ya, wa syahida ayyang kaha Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat tersebut rupanya menyaksikan jam 7 atau jam 8 pagi Nabi Ibrahim menikahkan anak muda tersebut. Hatta tuli umrihi sab'ina sanatan, sampai umurnya panjang 70 tahun. Kemudian faqala malakul mauti limada, malakal maut tadi didatangi Ibrahim. Hai Ibrahim, hai malakal maut, kamu bilang anak muda muridku ini akan diwafatkan sebelum subuh. Ini buktinya dia kunikahkan belum mati, bahkan sampai beranak cucu. Kemudian qala malakul mauti inna sababa yassara alal mu'siri hatta amsakallah. Sebenarnya hai Ibrahim, ketika aku mau berangkat untuk mencabut roh anak muda tersebut, dia itu sedang meringankan bebannya orang yang sedang kesusahan. Bahkan sebagian hartanya disedekahkan untuk orang yang lagi kesusahan tersebut.
Ya, hatta amsakallahu ala akbidhu ruhahu, sehingga Allah menahan aku untuk mencabut rohnya dia. Dari hadis ini para bapak, artinya walaupun umur kita ini sudah dicatat di Lauhil Mahfud, mungkin 60 tahun engkau mati, tapi Allah bisa saja memanjangkan umur kita. Dengan jalan apa? Pemuda muridnya Ibrahim ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Bahkan dia memberikan sebagian hartanya untuk membantu orang tersebut. Artinya batas kita mati itu, sebelum kita mati itu belum takdir, masih bisa diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mau dimatikan nanti atau besok atau lusa, atau dipanjangkan sampai 100 tahun, ya terserah Allah. Yang punya Allah, tergantung ulah kita di muka bumi ini. Kalau bumi ini gedek melihat kita dan bilang kepada Allah, ya Allah, dia ini hanya mengotori bumi saja. Tiap hari dia menginjak-injak aku. Tiap hari dia makan makanan yang aku tumbuhkan dari bumi ini. Tapi dia enggak taat kepadamu. Ya Allah, binasakan saja dia. Binasalah kita. Ya, jadi mafhum dari hadis ini, kalau kita mau panjang umur, kalau ada teman kita yang sedang kesusahan minta dibantu, kalau kita mampu ya dibantu. Kalau kita nggak mampu, nggak punya duit, ya carikan solusinya agar masalahnya terurai. Inilah dalil bahwa usia manusia ini bisa diperpanjang melalui sedekah atau dermawan atau murah tangan, jangan pelit-pelit. Ya, udah isyraq? Belum. Masih ada waktu, saya akan membahas masalah fikih sedikit sambil menunggu isyraq. Ya, kalau udah isyraq kita tutup, kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Jangan ditinggalkan sholat isyraq. Dengan kita sholat isyraq 2 rakaat sebelum kemana-mana, maka kita mendapatkan pahala haji dan umroh tamatan dengan sempurna. Sekarang haji mahal, waktunya pun panjang. Sekarang daftar 20 tahun lagi baru berangkat. Kalau sekarang umurnya sudah 50 tahun, artinya 70 tahun umur kita baru pergi haji. Nah, dengan subuh ngaji, duduk sholat isyraq menunggu sampai terbit matahari, kita sudah mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya. Hadis an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, di dalam minggu lalu sudah membahas masalah cara adab mengurus mayit, ya. Sudah dicontoh-contohkan. Kemudian yang kita banyak melihat dan mendengar di Batam ini, ketika sholat mayit pas salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar begitu? Padahal kalimah wabarakatuh itu tidak disunahkan dan tidak pernah dicontohkan. Pertanyaannya, kenapa setiap imam sholat jenazah kok memakai wabarakatuh? Ya, saya jelaskan. Qauluhu akmalu fis salami fis sholati. Sempurnanya ucapan salam di dalam sholat, Assalamualaikum warahmatullah, yaitu hanya Assalamualaikum warahmatullah. Wala yungdabuhunna wabarakatuhu, tidak disunahkan di dalam hal ini
ditambahi wa barakatuhu. Alal mu'tamadi menurut kaul yang paling mu'tamad. Wa kadza fis sholatil janazati kagoiriha ada muziyadatin wa barakatuh. Begitu juga di sholat janazah. Wa barakatuh kan doa yang baik. Kenapa enggak boleh? Masalahnya di sini Nabi sudah bilang tidak disunahkan mengucapkan itu. Lah di dalam hal-hal yang lain seperti habis sholat kita salaman, habis sholat kita wirid bareng-bareng. Terus ada ustadz lain mengatakan itu bid'ah karena nggak dicontohkan Nabi. Masalahnya sholat wirid bareng-bareng setelah salam, Nabi nggak pernah melarang. Paham ya? Kita salaman setelah sholat, Nabi nggak pernah ada berkata melarang. Artinya apa? Itu mubah, boleh dilaksanakan. Kalau membaca salam setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi jelas-jelas mengatakan tidak disunahkan menambahi wa barakatuh. Begitu juga di sholat yang lain dan sholat janazah. Pertanyaannya sudah jelas-jelas Nabi bilang jangan ditambah, kok kita tambah? Itu baru namanya bid'ah. Kalau amalan-amalan yang lain yang banyak kita amalkan tapi Nabi tidak pernah melarang seperti tahlilan, itu kan Nabi nggak pernah menyuruh, nggak pernah melarang. Artinya mubah, hukumnya diperbolehkan. Nah ini yang jelas-jelas Nabi sudah mengatakan jangan ditambah wa barakatuh. Kita setiap dengar imam sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun itu bagus, Nabi sudah jelas-jelas bilang jangan. Paham di sini ya? Ya. Selanjutnya, waqala aidon Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata lagi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas ini sahabat yang paling lama dengan Nabi. Karena ketika yang bapaknya Anas Malik ini meninggal, Nabi dari kecil umur 3 tahun dititipkan kepada Nabi. Sampai begitu besar remaja disuruh khidmah melayani Nabi terus. Kemana Nabi pergi Anas ini ikut. Sehingga Anas itu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qada sholatuhu ba'da salamin, ketika Nabi telah selesai melaksanakan sholat ba'da salamin, setelah salam, perhatikan ya, masaha wajha tahu biyadil yumna, Nabi mengusap wajahnya dengan tangan yang kanan. Ini hukum nih yang harus kita laksanakan setelah salam. Tsumaqala asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma dhhab amnil hamma wal hazan. Ketika Nabi setelah sholat selesai dan salam, mengusap tangan, pakai tangan kanan ke muka sambil berkata asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma dhhab anil hamma wal hazan. Kira-kira sudah ada yang mengamalkan ini? Sudah ada? Sudah ada? Ini hadisnya sahih. Lah karena yang bilang dulu Nabi cuman mengatakan asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma dhhab anil hamma wal hazan. Kalau kita yang mengucapkan karena Nabi kita Muhammad ditambah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ar-rahmanur rahim Allahumma dhhab anil hamma wal hazan. Usapkan tangan kanan begini. Ini sunnah Nabi yang mesti kita
sanakan. Ini dikatakan sebelum kita wirid ya. Tsummakola, kemudian Nabi berkata idang sorofa, setelah selesai salam dan membaca asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim ya, Allahumma dhhab anil hamma wal hazan, mananya Allahumma ya Allah idhab, hilangkanlah dari hati kami, anil hamma, dari susah, sedih, resah, wal hazan, dan kesusahan. Bagus enggak tuh? Ya Allah, hilangkanlah rasa sedih dalam hati kami dan kesusahan setiap hari. Ya. Tsumma qala salatan, Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Kalau ini sudah umum kita laksanakan. Jadi urutan wirid Nabi ini ada tuntunannya, ada perintahnya, ada hadisnya. Diawali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu untuk kita. Karena dulu nabinya Nabi Muhammad, ya enggak pakai anna Muhammadan, ya. Ar-Rahmanur Rahim, Allahumma dhhab anil hamma wal hazan. Kalau enggak hafal nanti tengok di rekaman, ini kan direkam nih. Kita dawamkan sebelum kita mati, minimal kalau sekarang sudah umur 60 terus nanti mati kita 63 tahun, ada waktu 3 tahun untuk mengamalkan hadis ini perlunya ngaji ya. Kemudian membaca Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Pertanyaannya, ketika membaca Allahumma anta salam itu Nabi sendiri atau bareng-bareng dengan jamaah? Sehingga banyak ustadz mengatakan Nabi kan diem saja, enggak menyuruh jamaah wirid bareng-bareng. Di sini redaksi hadisnya kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idang sorofa ila solati Allahumma anta salam. Kalau Anas mendengar di belakangnya, kira-kira Nabi mengajak jamaahnya enggak itu? Ngajak Bapak Ibu. Jadi orang yang bilang doa wirid bareng-bareng imam itu bid'ah, dia ngajinya kurang. Kalimatnya sami'tu. Memang Nabi enggak pernah ngomong ayo kita bareng-bareng wirid, enggak ada. Tapi Anas mengatakan sami'tu, aku mendengar di belakang Nabi mengatakan Allahumma anta salam wa minka salam. Kalau sami itu kan kenceng bacanya. Kalau kenceng berarti ngajak bareng. Ini dalil akli namanya, dalil rasionalitas. Dalil itu enggak harus nakli, ada ayat atau hadisnya. Satu lagi, jumhurul ulama sepakat untuk mentarbiyah jamaah di belakangnya. Mari kita wirid yang kenceng agar orang yang enggak pernah ngaji hafal wirid ini. Paham Pak ya? Ya. Kalau kita mentarbiyah warga biar bisa wirid seperti Nabi, hukumnya wajib atau bid'ah? Wajib. Biar masyarakat itu bisa wiridan seperti Nabi, karena dia enggak bisa baca Arab. Karena mentarbiyah warga hukumnya wajib, maka doa bareng imam, wirid bareng imam menjadi hukumnya wajib. Al-wasail hukmul maqasid. Ini di usul fikih ya. Sesuatu itu hukumnya seperti tujuannya. Tujuan kita untuk mentarbiyah masyarakat agar bisa wirid seperti Nabi, makanya imamnya harus kenceng. Lah kalau imamnya wiridnya enggak kenceng, enggak didengar jamaah, kapan itu jamaah mau bisa wiridan? Sampai mati ya dia gini aja, Bu Salat, diam aja. Inilah yang namanya dalil akli. Makanya ngaji kitab kuning biar ngerti penjelasannya. Paham ya Pak?
Bukan berarti yang ngaji bukan kitab kuning nggak bener, bener. Tapi lebih gamblang penjelasannya di dalam kitab kuning. Kemudian summa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sab'a maratin 7 kali. Pertanyaannya, banyak imam membaca cuma 3 kali karena imam ngerti ini jamaahku padamu cepet kerja. Kalau 7 kali kelamaan, terlambat kerja, dipecat dia. Membuat jamaah dipecat dari kerjaannya dosa enggak? Dosa. Makanya kalau enggak 7 kali enggak apa-apa. Ini juga dalil akli atau rasional. Sayogianya 7 kali kalau ada waktu, karena perintah Nabi demikian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paham di sini ya? Jadi hadisnya cuman bilang 7 kali, kok imam membaca 3 kali? Imam ngerti jamaahnya orang sibuk. Kalau wirid yang lama-lama dia nunggu imam doa, dipecat dia terlambat kerja. Ini bukan berarti imamnya melawan hadis dalil. Jangan dibilang imam baca 3 kali itu bid'ah dia. Songong yang bilang begitu. Paham ya? Udah masuk Isra? Alhamdulillah, walaupun sedikit ini ilmu. Mudah-mudahan nanti ada di YouTube, dibuat YouTube full sama Pak Ade, biar orang pada dengar kajian ini. Tidak semua yang bertentangan dengan hadis Nabi itu bid'ah seperti ini. Baca la ilaha illallah hadisnya 7 kali, kok orang banyak 3 kali? Lah iya, nanti kalau kelamaan bosan jamaahnya nggak mau lagi jamaah di masjid. Ya, wallahu alam bisawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, karena itulah kalau dulu nyantri di kampung ya bahasanya kampungan kayak gini. Karena nggak pernah LCMA di Mesir, nggak pernah, nggak punya biaya. Saya mondok aja dulu gratisan. Apa kata bahasa, Pak, ini anakku tak titip di pondok, tapi aku nggak sanggup bayar, jadikan aja kuli di pondok. Makanya kadang suruh ke sawah, kadang suruh nganter kiai kemana-mana, nggak apa-apa. Yang penting hidup bareng dengan kiai, nggak bareng berandalan di jalanan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, saya akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.